Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang rilis pada tahun 2008, yaitu dari sebuah film yang berjudul The Bank Job. Film kita kali ini menceritakan tentang kisah nyata seorang perampok yang ditakuti oleh para pejabat di negara Inggris karena aksinya dalam merampok sekaligus mengungkap aib para pejabat yang dirampoknya. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang agen rahasia Inggris yang bernama Tim Everett. Ia sedang melakukan pertemuan dengan atasannya. Michael Abdul Malik. Di sana atasannya menceritakan bahwa ada seorang pria yang bernama Michael. Ia adalah bandar narkoba sekaligus germo yang banyak melakukan kasus pemerasan dan penganiayaan. Ia selalu bebas dari hukum pidana karena dia memiliki foto bugil para bangsawan Inggris, termasuk foto putri kerajaan yang sedang melakukan ritual santap kasih. Si Michael ini selalu menggunakan foto tersebut untuk mengancam pemerintah Inggris. Maka dari itulah pemerintah Inggris selalu membebaskannya. Dan kini tim diutus untuk mengambil foto-foto itu. Menurut penyelidikan, Michael menyimpan foto itu di salah satu bank yang ada di London. Tim harus mengambilnya secara diam-diam dan dia dilarang melibatkan organisasi manapun agar publik tidak mengetahui masalah itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Terry. Terry memiliki bengkel sekaligus berjualan mobil bekas. Di bengkelnya dia dibantu oleh dua karyawan yang bernama Eddie dan Ingrid. Mereka berdua ini adalah sepasang kekasih. Promise you won't get Eddie too legless tonight, will you? So, you're getting married tomorrow, Ingrid? I hope so. Sorted out for your wedding tomorrow? Yeah, of course, Terry. Tak lama kemudian, bengkelnya pun didatangi oleh debt collector yang menagih hutang kepadanya. Karena mobilnya tak kunjung terjual, Terry belum bisa melunasi hutangnya dan hanya bisa terdiam ketika mobilnya dirusak. Kemudian Terry kedatangan tamu, yakni teman lamanya yang bernama Martin. Martin mengajaknya untuk makan malam karena ada sesuatu yang harus dia sampaikan dan itu sangat penting. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Di sana Martin menceritakan tentang sebuah bank yang mengalami kerusakan pada alarmnya. Dia mengajak Terry memanfaatkan hal itu untuk merampoknya. Di situ Terry tidak langsung menerimanya dan dia meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. A bank, as in rob. So for a week or so, they won't have any. I know you, Terry, and I know your mates. Setelah Terry pergi, Martin kemudian menemui Tim. Dan di sini semuanya terbongkar karena sebelumnya Martin pernah terciduk membawa narkoba saat ada di bandara. Jika kasus narkoba ingin dihentikan, Martin harus menuruti perintah Tim yang dimana dia harus mengambil foto bugil keluarga bangsawan Inggris yang disimpan di dalam bank. Intinya agen Tim memanfaatkan Martin dan Martin memanfaatkan Terry dengan kedok perampokan. Namun tanpa mereka sadari, Terry kembali dan tak sengaja melihat Martin sedang berbincang dengan Tim. Ternyata selain rencana perampokan bank, Tim juga mengirimkan seorang mata-mata perempuan yang bernama Gail untuk mengawasi foto tersebut di rumah Michael. Takutnya foto tersebut masih disimpan di rumah Michael. Di sana Gail menyamar sebagai wanita penghibur. Gail disambut dengan baik oleh Michael tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Scene kemudian berlanjut di sebuah klub malam. Di sana Terry bertemu dengan dua orang temannya yang bernama Kevin dan Dave. Terry memberitahu mereka tentang informasi mengenai bank yang dia dapat dari temannya itu. Mendengar hal itu, mereka berdua ini langsung tercengang dan ragu untuk melakukannya.
Tapi Terry mencoba meyakinkan mereka bahwa kesempatan ini tidak akan terulang di masa yang akan datang. Not bank robbers. Maybe that's why we could get away with it. It's time we stop fucking about, stop picking those shit from under our feet. Why are we even having this conversation? lads, coppers at 12 o'clock. Di tengah perbincangan mereka, datanglah dua polisi yang menemui si pemilik klub yang bernama Vogel. I thought you were way past being your own bag man, Jerry. What are you two doing here personally? Ternyata kedua polisi ini adalah polisi korup yang sering memalak Vogel. Si Vogel ini adalah bandar porno yang memiliki usaha prostitusi dan dia juga memiliki usaha produksi film-film dewasa. We'll pass the word along. Setelah mendapatkan jatah, kedua polisi ini pun langsung pergi begitu saja. Di sini Vogel selalu mencatat pengeluaran uang yang sudah dia berikan kepada petugas korup di catatan pribadinya. Beberapa hari kemudian di pesta pernikahan Eddie dan Ingrid, Terry pun memperkenalkan Martin kepada Kevin dan Dave. Di sana mereka bersepakat mengikuti rencana Martin untuk membobol sebuah bank. So, what's the verdict, boys? We're interested. Keesokan harinya mereka pun mulai menyusun rencana di mana Terry dan Martin berpura-pura menyewa sebuah kotak penyimpanan untuk masuk dan melihat ke dalam lemari besi yang akan menjadi target mereka. Sedangkan Kevin dan Dave berpura-pura melakukan pemotretan untuk mengambil foto-foto di sekitar bank. Di sana Dave tidak sengaja bertemu dengan Vogel, yang ternyata si Vogel ini adalah mantan bosnya saat dulu. Faktanya Dave dulu adalah bintang film-film dewasa. I did a couple of films for you, Mr. Vogel. You're an actor, right? That's right. Setelah melakukan pengamatan, mereka memutuskan masuk dengan cara menggali terowongan di bawah tanah. Tunnel from the basement of the shop, under the chicken inn, and pop up in the safe deposit vault. Dengan rencana ini, Terry membutuhkan dua anggota tambahan, yaitu Bamba si ahli dalam penggalian, dan Singer yang bertugas untuk menyewa sebuah toko kosong di sebelah bank. What do I reckon? Got a bit of business for you, guy. You might be tempted. Keesokan harinya setelah berhasil menyewa toko di samping bank, Singer pun mulai masuk ke dalam dan sisanya masuk lewat jalan belakang. You're late. Sorry. Di sana mereka sedikit demi sedikit menggali terowongan bawah tanah menuju bank yang hanya berjarak satu bangunan dari toko itu. Crazy builders on the side, and we have one man entering the shop. Dalam aksinya tanpa mereka sadari sudah diawasi oleh anak buah agen tim. Hang on, what have we got here? Di situ Terry mulai meningkatkan kewaspadaannya. Maka dari itu Terry meminta tambahan anggota satu orang lagi, yaitu orang kepercayaannya ialah Eddie, si karyawan bengkel. Ia ditugaskan untuk mengawasi keadaan di luar dari atas gedung. Marylebone Road, Baker Street. I can see everything really. Di malam hari, Martin meminta izin untuk keluar dengan alasan ingin membeli makanan. Tapi ternyata dia pergi menemui tim untuk melaporkan aksinya yang sedang berjalan. Dan tanpa Martin sadari, dia diikuti oleh Terry yang tiba-tiba muncul begitu saja. Who's that you was talking to? I wasn't. He was trying to chat me up. Setelah itu mereka melanjutkan aksinya untuk menggali terowongan. Di sana Terry kebingungan kenapa ada batu bata di bawah tanah. Terry masuk ke dalam lorong yang berisikan tulang belulang manusia. It's a pile of skeletons. You're joking. Runtuhnya lorong itu berada tepat di bawah bank yang mereka targetkan, sehingga mereka pun tidak perlu untuk menggalinya lagi. Tanpa basa-basi, lantai baja pun mereka bobol dengan alat yang sudah disiapkan. Ketika mereka sedang menjebol lantai, tiba-tiba percakapan HT yang mereka lakukan disadari oleh operator radio yang sedang berjaga di wilayah itu. Ia tidak sengaja mendengar percakapan mereka mengenai pembobolan bank. Otomatis si operator itu melaporkannya kepada polisi di sana. I'd say they're within a 10-mile radius. There must be a ton of banks in that area. Polisi pun langsung bertindak untuk memeriksa di mana sinyal radio itu berada. Sedangkan Terry dan kawan-kawan sedang menggasak satu persatu kotak penyimpanan yang ada di dalam lemari besi.
cash. Di sini Martin lebih memilih membongkar kotak yang berbeda dengan mereka. Mengetahui hal itu, Terry pun mulai curiga dan langsung menghampirinya. Dan benar saja, di dalam kotak itu terdapat foto putri kerajaan Inggris yang sedang melakukan santap kasih bersama pacarnya. Sementara para polisi masih belum mengetahui posisi mereka sebenarnya. Karena dari percakapan mereka itu tidak pernah mengatakan lokasi maupun nama bank yang sedang menjadi target. Listen, hang on. They're not going in, but they're not going away. Wait. No. Dan saat itu tidak sengaja Eddie menjatuhkan HT-nya ke bawah. Karena Eddie tak kunjung merespon panggilan Terry, mereka pun mulai panik dan memutuskan untuk pergi dengan hasil gasakan yang seadanya. What about our gear? Can't leave anything that might incriminate. Nightjar, are you there? If he's not picking us, come on! Right, Owen. Come on, let's go. Saat melihat mobil Terry yang sudah keluar, anak buah tim yang sedang mengintai mereka pun langsung mengejar guna mengamankan foto itu. Jesus Christ. Namun sayang mereka harus tertipu. Mereka menemukan mobil yang kosong yang ternyata dari awal Terry sudah curiga dengan gerak-gerik si Martin. Akhirnya Terry mengganti mobilnya dengan mobil yang lain sehingga mereka berhasil pergi menuju gedung tua untuk bersembunyi dan membagi hasilnya di sana. Di sana mereka pun bersukacita dengan hasil perampokan yang sudah mereka lakukan bersama-sama. Kemudian Singer dan Bambas memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Di situ Terry bertanya kepada Martin tentang foto yang ditemukannya di dalam bank. Dan disinilah semuanya terbongkar. Martin berterus terang bahwa aksi perampokan yang sudah mereka lakukan itu bukanlah tentang uang dan barang berharga lainnya, melainkan perampokan itu tentang misi untuk mengambil foto atas suruhan dari agen pemerintah. Mendengar hal itu, Depp sangat kesal kepada Martin. Ia pun lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya di media cetak beredar tentang kasus perampokan yang didengarkan oleh si operator radio. Namun pelakunya belum terungkap dan masih dalam pengejaran polisi. Mereka pun diburu oleh agen pemerintah karena sudah membawa kabur foto itu. Bukan hanya agen pemerintah saja yang sedang memburu mereka. Ternyata mereka juga diburu oleh si Vogel, si bandar wanita malam yang secara kebetulan si Vogel ini menyimpan buku catatan miliknya yang berisi data suap para polisi korup di dalam bank itu. Kemudian Terry menemui Martin untuk menelpon tim dan mengajaknya bertemu di stasiun kereta mengenai foto yang kini sudah ada di tangannya. Today, Tottenham Court Road Tube, Northern Line, northbound platform, 10:30 sharp. Di sisi lain, Vogel menelpon Michael untuk memberitahu tentang perampokan bank yang sudah terjadi tadi malam. Rupanya Vogel dan si Michael ini adalah rekan bisnis di industri film pengenceritan. Dan Michael menyimpan barang-barang rahasia miliknya di bank itu atas saran dari Vogel. Mendengar hal itu, Michael mulai curiga dengan Gail yang saat itu sedang menginap di rumahnya. Setelah menunggu, akhirnya tim berhasil bertemu dengan Terry di stasiun. Di sana Terry menunjukkan foto tidak senonoh yang dilakukan oleh para bangsawan Inggris. Sebagai imbalan karena sudah melibatkan masyarakat sipil seperti dirinya dan teman-temannya, Terry pun ingin meminta paspor dan pelindungan hukum yang resmi dari pemerintahan Inggris, sehingga Terry dan teman-temannya tidak bisa ditangkap dan kebal terhadap hukum. Namun jika tim tidak mengabulkan semua itu, Terry akan menyebarkan foto-foto yang ia miliki. Tujuannya agar publik mengetahui betapa bejatnya para bangsawan Inggris. Di sana tim pun mau tidak mau harus menurutinya. Di sisi lain, ternyata Vogel mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan Depp yang melakukan pemotretan di depan bank sebelum perampokan terjadi.
Merasa curiga, dia pun mengutus si polisi korup untuk menciduknya. Yeah? I wonder if we could have a word. Di sana Depp pun disiksa habis-habisan oleh si Vogel. You stole from me. Setelah mendapatkan informasi dari Depp, kedua polisi itu pun langsung bergerak ke rumah Martin. Why is the door open? Di sana mereka dihalangi oleh agen pemerintah yang sudah datang terlebih dahulu. Run along, eh? Get yourself a cup. Kemudian mereka mendatangi bengkel Terry untuk menciduk Eddie dan menyuruh Ingrid menyampaikan pesan kepada Terry agar segera menghubungi Vogel. Ingrid pun akhirnya menghubungi Terry dan menyuruhnya agar segera menghubungi Vogel. Listen to me, Ingrid. I swear to you, I'll get him back, don't you? Mendengar hal itu, Terry pun langsung menghubungi Vogel. Di sana Vogel menjelaskan bahwa dia ingin buku catatan dan beberapa foto penting lainnya yang sudah mereka rampok dari bank itu agar segera dikembalikan. A ledger with a dark red cover and some photos. Terry pun di sini sedikit kebingungan. Masalah pertama adalah foto bugil para bangsawan dan kini ditambah buku catatan milik si Vogel. Karena tidak juga memberikan informasi tentang buku itu, sebagai peringatan Depp pun harus dibunuh. Mengetahui Depp sudah tewas, Terry dan Kevin dengan cepat pergi ke mobil untuk mencari buku catatan yang dimaksud. Probably every bank copper in London. Quid here, 20 there. Payments made to Soho, West End Division. Setelah menemukannya, ternyata buku itu berisi semua bukti kejahatan Vogel selama ini. Karena mereka ini diburu oleh kedua pihak yang berbeda, mereka bertiga pun akhirnya menyusun sebuah rencana. Give the photos to Vogel. All bets are off with Tim. Mereka kembali menghubungi Vogel dan menyuruhnya agar datang ke stasiun kereta tepat pukul 11 untuk melakukan barter buku catatan dengan Eddie. You'll book a payoffs back. Be at Paddington Station in person tomorrow. Your photos, you can pick them up from Scotland Yard. We're sending them over. Di tempat lain, ketika Bombas masuk ke dalam mobilnya, dia diringkus oleh pembunuh bayaran suruhan Vogel. Dan lagi-lagi, Singer juga dihabisi tanpa ampun. Sementara di rumah Michael, Gail juga mengalami nasib yang sama. Karena gerak-geriknya semakin lama semakin aneh, dia pun dipanggil oleh Michael. Michael wants to see you in the garden. Di sana Michael langsung mendorongnya masuk ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan, dan ia pun langsung menghabisinya saat itu juga. Di sisi lain, Terry dan temannya sedang dalam perjalanan untuk menemui Tim dan Vogel. Lalu Kevin pergi meninggalkan mereka untuk menuju kantor polisi dan ingin bertemu dengan orang yang bernama Revigen. The author's going to be at Paddington Station 11 a.m. platform 1. Beliau ini adalah polisi baik dan jujur. Di sana Kevin menunjukkan selembar kertas yang berisi daftar polisi korup dari buku catatan milik si Vogel. Dan tak lupa Kevin mengatakan bahwa si pemilik catatan itu sebentar lagi akan berada di stasiun kereta. Sesampai di tempat yang sudah dijanjikan, Terry dan Martin langsung berpencar. Di sana Terry menunggu Vogel sekaligus menunggu kiriman paspor dari Tim. Tepat pada pukul 11 siang, akhirnya Vogel datang membawa Eddie sambil ditemani oleh si polisi korup. Dan secara bersamaan, si bangsawan yang membawa paspor pesanan Terry pun juga datang. Di sana si polisi korup yang ada di pihak Vogel melihat ada agen yang pernah bertemu di rumah. Polisi korup itu mengira hal itu adalah jebakan. Mereka berdua pun memutuskan untuk kabur dari sana. Terry tetap melanjutkan pertemuannya dengan para bangsawan untuk menerima paspor dan berkas kebal hukum sesuai apa yang dia minta kepada Tim. Mereka pun melakukan barter dengan foto-foto itu. Setelah selesai, Terry pun menyelamatkan Eddie yang dibawa oleh Vogel. Melihat bosnya yang terus-terus dihajar, mereka pun tak tinggal diam. Di sana Terry berhasil terpojok, namun akhirnya Terry pun berhasil melawan.
Ketika Terry akan menyelamatkan Deb, tiba-tiba mereka dibekuk oleh polisi yang sudah sampai di TKP. Namun beruntungnya karena berkas kebal hukum yang baru saja mereka dapatkan, tim menyuruh para polisi untuk segera melepaskan mereka. Well, if you let me out, I'll go get it for you. I believe you to certain Mr. Vogel's Book of Shame. Now. Dan untuk si Vogel beserta antek-anteknya, akhirnya mereka berhasil diamankan untuk dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian Terry memberikan barang bukti berupa buku catatan milik Vogel kepada Roy Given. Dan dengan santainya mereka pun langsung pergi begitu saja. Setelah berhasil mengamankan foto-foto itu, tim langsung menyambangi kediaman Michael. Di sana tim menemukan Gail yang kini sudah tidak bernyawa dan membusuk secara mengenaskan. Melihat hal tersebut, dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar seluruh kediaman Michael sampai tak tersisa. Keesokan harinya, Terry dan teman-teman merayakan keberhasilan dan merayakan kebebasan mereka. Di sana Martin memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua dan memulai lembaran hidup baru yang lebih baik lagi. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Terry yang sudah menjadi orang kaya. Di sana ia pergi berlibur dengan kapal pribadinya bersama anak dan istrinya dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.